Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pembangunan, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lainnya. Hal yang paling berdampak sangat tinggi terjadi adalah pada sektor perekonomian, di mana segala macam bentuk kegiatan perekonomian sempat terhenti. Dan hal itu mengakibatkan sektor perekonomian seperti perusahaan pabrik terhenti proses produksinya. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, pertumbuhan perekonomian Indonesia berada pada minus 5,32%. Dan hal ini mengakibatkan pihak perusahaan harus memberikan PHK atau pengurangan tenaga kerja kepada para karyawannya agar perusahaan tetap berjalan. Dan hal ini menyebabkan banyak terjadi pengangguran dan banyak yang dari kota pulang ke kampung halaman masing-masing karena biaya hidup di kota yang sangat tinggi. Karena terjadi pengangguran ini, banyak dari beberapa orang melakukan berbagai usaha agar perekonomian terus berlanjut. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara berjualan atau berdagang secara kecil-kecilan, atau yang sering kita sebut dengan UMKM. UMKM adalah kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah, adalah istilah umum ekonomi yang menunjuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Hal ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Syahri, yang melakukan usaha mikro kecil menengah dengan membuat produk jajanan, yaitu sempol ayam. Sempol ayam adalah sejenis gorengan yang terbuat dari tepung tapioka, dan jajanan ini memiliki rasa kenyal karena berbahan dasar tepung tapioka atau aci, berbentuk lonjong dan ditusuk dengan lidi. Oke, langsung saja kepada wawancaranya. Terima kasih. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Syahri. Kakak jualan apa nih? Sempol ayam. Ini kakak sejak kapan jualannya? Sejak bulan Agustus 2020. Oh, ini usahanya milik sendiri atau punya orang lain? Asli milik pribadi. Biasa berjualannya di mana? Di Kampung Sukasari, Saninten, Karag, Pasiruni, dan lain-lain. Ini kalau boleh tahu alasan kakak membuka usaha ini apa ya? Karena saya ini ingin membuka sempol ayam di kampung saya. Yeah. Soalnya di kampung saya ini sempol ayam masih belum ada, masih asing. Jadi saya membawa sempol ayam ini dari Jakarta ke kampung saya. Kakak sebelumnya pernah bekerja kah atau? Pernah di pabrik. Iya. Di pabrik itu kalau boleh tahu gajinya berapa? Gajinya sekitar 2.800.000. Jadi kenapa kakak keluar dari pabrik itu? Karena kondisi pabrik sepi. Terus kadang-kadang suka diliburkan. Jadi usaha ini. Iya. Okay. Kalau boleh tahu ya kakak, ini apa modal awal dari pembuatan sempol ini sampai berapa gitu, dari gerobaknya, dari segala ini, pokoknya modal awal dari sempol aja berapa? Kalau dihitung-hitung sekitar 1.500.000. Gerobak saya habis 300, tabung habis sekitar 175.000, belum kompornya 90.000, sama ini dangdang ya sekitar 90, sama bahan-bahan seperti terigu sama tapioka 300-an. Terus dari ini apa pembuatan sempol, bahan-bahannya apa aja? Seperti daging ayam, sama aci, sama terigu, sama daun bawang, bawang merah, bawang putih, sama roiko, merica bubuk. Iya, terus dari menjual sempol ini gitu, keuntungan dari perharinya bisa mendapatkan berapa? Alhamdulillah sekitar 100
keuntungan saya sehari. Oh iya. Tergantung barang yang terjualnya, kalau banyak ya keuntungan saya lebih besar. Kakak ada nggak hari di mana jualan kakak itu kayak sedikit atau enggak menurun gitu, tidak stabil atau enggak tidak habis? Ada nggak harinya? Ada Pas saat kapan itu hari terjadi? saat sekitar hari Kamis. Kenapa itu bisa terjadi, Kak? Mungkin karena cuaca hujan, jadi orang males keluar. Oh iya. Nih, apa ya, pemasaran yang kakak lakukan itu seperti apa? Apa kakak menggunakan Facebook atau enggak menggunakan WA atau gimana? Saya memasarkan sempol ayam ini di WA sama di Facebook, Iya. keliling juga. Oh iya. Kalau keliling kakak tadi ke daerah mana saja? Daerah Kampung Saninten, Karag, Pasiruni, dan Babakan. Oh iya. Alasan kakak kenapa kakak memilih usaha sempol ini? Kenapa kakak nggak memilih usaha yang lainnya seperti yang lebih menguntungkan atau untungnya yang lebih besar? Kenapa alasannya, Kak? Karena keyakinan saya sempol ayam ini di daerah Kampung Sukasari masih langka. Jadi keyakinan saya ingin berniat usaha sempol ayam. Apa kakak yakin bahwa usaha sempol ayam ini akan maju ke depannya atau Insya akan Allah, terpuruk? Insya Allah yakin maju. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Kakak biasanya waktu berjualannya itu dari jam berapa, Kak? Kalau pagi saya sekitar jam 8 sampai jam 5. Terus untuk satu porsi sempol ayam ini dijualnya dengan harga berapa? Rp1.000. Bumbu apa saja yang dipakai untuk pembuatan sempol ini? Seperti saus sama bumbu cabai sama kecap. Kalau boleh kasih saran Kak, kami punya beberapa solusi untuk mungkin usahanya lebih berkembang lagi. Apakah boleh Kak? Boleh. Menurut kami mungkin kakak bisa menambahkan jajanan lainnya yang seperti sosis telur atau mie telur atau yang lainnya yang berkemungkinan bisa disukai oleh banyak kalangan gitu Kak. Dan juga menurut kami jualan kakak tuh bisa dikembangkan rasanya seperti rempah-rempahnya ditambah lagi agar jajanan yang Bapak jual itu berbeda dari jajanan orang lain yang jual. Jadi kakak tuh punya cita rasa sendiri itu. Jadi konsumen kakak tuh gak bakalan, kalau misalnya rasanya lebih enak gitu ya, nggak bakalan ke penjual lain lagi gitu, pasti bakalan nungguin kakak gitu kalau misalnya untuk berjualan. Saya di sini akan melanjutkan solusi dari teman saya yang tadi, dan mungkin solusi dari saya seperti menyenangkan konsumen, seperti contohnya gitu dari cita rasanya yang beda atau membuat kebeda dari sempol-sempol yang lain, dari cita rasa dan rasa-rasanya mungkin ya Kak. Apa boleh bisa diterima? Baik Kak, di sini saya akan memberikan beberapa solusi buat kakak agar usaha kakak lebih berkembang lagi. Yang pertama nih mungkin ya, kakak bisa memberikan pengalaman yang baik kepada para pelanggan. Contohnya kakak dengan tidak emosian saat memberikan layanan, atau enggak kakak bisa bersikap ramah kepada anak-anak yang membeli. Contohnya kalau yang membeli 1.000 kakak layani dengan baik, sama halnya juga dengan yang membeli 10.000 kakak juga harus melayani dengan lebih baik gitu. Pokoknya kakak tidak membeda-bedakan antara membeli sedikit dengan yang membeli banyak. Mungkin itu saran yang pertama. Terus saran yang keduanya mungkin kakak bisa menambahkan seperti saus-sausnya yang lain, seperti kakak memberikan rasa jagung, rasa pedas, balado, atau kakak bisa memberikan mayones bila perlu agar cita rasa dari saus kakak itu berbeda dari saus yang lain, atau enggak kelihatannya lebih mahal atau lebih elegan padahal produknya sama gitu. Oke Kak, terima kasih. Baik Kak, saya akan melanjutkan solusi dari yang tadi ya, yang Ima jelaskan. Mungkin kakak bisa memasarkan produk ini dengan cara delivery antar pesanan gitu ya Kak. Terus mungkin hal itu tentunya akan membantu Bapak dalam meraih keuntungan. Kondisi pandemi ini penjualan kakak bagaimana Kak? Kadang rame, kadang sepi. Jadi nggak nentu tiap hari sepi, nggak nentu juga tiap hari rame.
Baik, di sini kami akan memberikan tanggapan dan menginformasikan seberapa besar peluang Bapak Syahri dalam menjual sempol ayam. Menurut kami, berwirausaha jajanan seperti sempol ayam di daerah narasumber atau Bapak Syahri sangat cocok dikarenakan di daerah ini belum ditemukannya pedagang sempol ayam, dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Syahri sudah sangat tepat. Hanya saja perlu dilakukannya kembali pengembangan dari segi rasa, bentuk, ukuran, dan lainnya sehingga pelanggan tidak pergi. Dan yang paling penting yaitu Bapak Syahri ingin menciptakan jajanan ini karena beliau ingin memperkenalkan sempol ayam di halayak ramai sehingga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang ingin melakukan penjualan sempol ayam. Terima kasih. Dan seberapa besar peluang dalam usaha atau bisnis tersebut? Menurut opini peluang Bapak Syahri dalam menjual jajanan seperti sempol ayam cukup tinggi, mengingat di daerah Bapak Syahri belum adanya orang yang berjualan serupa dengan dia. Juga Bapak Syahri ini telah melakukan pemasaran yang cukup baik, seperti mempromosikan dagangannya di akun sosial media beliau, seperti aplikasi WhatsApp dan juga Facebook. Serta Bapak Syahri ini juga melakukan pemasaran dengan cara delivery, sehingga bagi para pembeli yang ingin membeli jajanan sempol ayam bisa cukup dengan menghubungi nomor WhatsApp Bapak Syahri. Baik teman-teman, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.